Pemirsa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan pemilu Pilpres 2024. Seluruh permohonan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud ditolak dengan 3 hakim konstitusi dissenting opinion. Kita akan membahasnya bersama dengan Dewan Pertimbangan Timnas Amin, Syaiful Huda, Komandan Teritorial TKN Prabowo Gibran, Ahmad Doli Kurnia, juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ciko Hakim, serta Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Namun yang sudah bergabung adalah Bang Ciko. Selamat malam Bang Ciko. Malam. Oke, Bang Ciko, dari putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi dibacakan, ini Ganjar Mahfud sudah berkomentar, katanya legowo bahkan memberikan selamat begitu ya kepada Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih yaitu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah, tapi kalau kita melihat substansinya dalam pokok permohonan, bahwa menolak permohonan pemohon dengan seluruhnya. Dan artinya bahwa putusan ini tidak bulat, ada 3 hakim yang dissenting opinion. Bagaimana sebetulnya kubu 03 memaknai ini? Bagi kami tentu menghormati dan menghargai hasil dari apa yang menjadi putusan itu adalah suatu kewajiban bagi kami sebagai warga negara, insan demokrasi yang memang melakukan segala macam tindakan dalam koridor hukum dan konstitusi. Itu yang pertama. Tapi yang kedua tentu kekecewaan ini tidak dapat kami tutupi dan kami juga menganggap bahwa sepertinya awan mendung demokrasi ini tidak akan berakhir di sini saja dan akan masih terus menaungi republik yang kita cintai ini. Itu yang kedua. Tapi menarik apa yang terjadi ketika ada 3 dissenting opinion dari 3 hakim seperti disampaikan oleh Prof Mahfud tadi. Ini suatu fenomena atau terobosan di mana ini pertama kali dalam sebuah pilpres, kontestasi pilpres yang ada sengketa di Mahkamah Konstitusi terdapat dissenting opinion. Dan dalam berbagai catatan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi, kami menyoroti bahwa sesungguhnya memang banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dianggap sebagai pelanggaran etik maupun moral, namun tidak bisa dimasukkan ke dalam sebagai pertimbangan dalam Mahkamah Konstitusi. Dan itu juga kami sayangkan. Tentunya semua dalam pengadilan tentu kami menganggap bahwa seorang hakim mengapa ditunjuk sebagai seorang hakim, tentunya karena integritas dan karena mempunyai set of morals yang lebih tinggi dari orang-orang biasa dan orang-orang lain, yang tentunya dalam mengambil keputusan bukan hanya berpatokan pada norma-norma hukum saja, tapi juga fakta sosial dan akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan seperti apa yang kita mohonkan, seperti nepotisme, hal-hal yang sifatnya abuse of power yang memang sulit untuk dibuktikan secara kuantitatif. Namun secara kualitatif saya rasa dalam catatan-catatan itu tercermin bahwa itu diakui dan bahkan dikatakan untuk kedepannya supaya diatur dalam undang-undang dan supaya DPR tidak tinggal diam dan lain-lain. Itu banyak sekali catatan-catatan yang menurut kami justru adalah sebuah pengakuan dari banyaknya hal-hal yang mengganjal terkait dengan Pilpres 2024 ini. Oke. Nah ini Mas Adi Pray juga sudah bergabung ya bersama kami, tapi saya tetap ke Bang Ciko dulu. Bang Ciko, artinya bahwa tudingan kubu 03 dan juga 01 terbuktikah dalam persidangan bagi 3 hakim yang bersikap dissenting opinion ini, tetapi hanya soal kalah suara karena komposisinya kan 3 berbanding 5 hakim? Sepertinya itu kalah suara dan sebenarnya bukan kalah suara aja, yang 3 itu menang berani dia. Keberaniannya menang dan memang soal kita bicara soal keberanian dan nurani ini memang suatu 2 hal yang tidak bisa dipaksakan dalam setiap individu. Nah, kita merasa juga mungkin dari hati kecil daripada 5 hakim yang lain tentunya kalau kita bicara tentang begitu kasat matanya apa yang kita lihat yang terjadi selama musim kampanye dan musim pemilu ini keseluruhan, baik itu pra maupun pas pencoblosan dan pasca pencoblosan, kita juga tidak bisa menutup mata begitu saja. Tapi kembali lagi satu hal lagi yang ingin saya sampaikan, kami memang berharap terlalu banyak terhadap Mahkamah Konstitusi
Padahal memang salah satu awal dan permulaan permasalahan itu berasal dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Harapan kami tadinya tentu Mahkamah Konstitusi dan para hakim akan solid untuk mau memperbaiki citra Mahkamah Konstitusi yang terpuruk semenjak putusan MK nomor 90 dan juga MK-MK yang sempat mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri, Anwar Usman. Namun ya kembali lagi bahwa putusan itu sudah diambil dan kami sebagai warga negara, sebagai insan demokrasi, sebagai insan politik tentunya harus mengikuti apa yang sudah termaktub di dalam putusan, dan ini jadi bagian dari gerak kami yang selalu berada dalam koridor konstitusi dan demokrasi. Oke, baik. Saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, tadi kalau kata Bang Ciko bahwa yang 3 ini menang berani gitu ya. Nah, makna berani ini kan dalam sekali sebetulnya. Mas Adi, kalau kita ingat yang pernah disampaikan oleh kubu 01, Refli Harun mengatakan bahwa hakim jangan takut akan ada dinamika jika menetapkan pemilu ulang. Nah, apakah bicara soal dampak dari dinamika pasca keputusan kalau memang menyatakan pemilu ulang itukah yang ditakutkan oleh para hakim, atau sebetulnya ada tekanan politik lain di dalamnya? Ya, saya kira memang secara prinsip soal putusan di Mahkamah Konstitusi yang paling ditakuti oleh hakim itu ya tentu akan ada pemilu ulang, kira-kira begitu, karena ini kan akan menjadi satu tanda tanya besar ya di kalangan publik, karena memang belum ada presidennya di mana misalnya MK itu mengabulkan gugatan hasil sengketa Pilpres yang berujung pada misalnya diskualifikasi calon ataupun pemilihan presiden itu diulang. Itu tentu tidak mudah karena akan berdampak pada regulasi. Karena per hari ini misalnya tidak ada regulasi yang kemudian bisa mengatur bagaimana mekanisme hal teknis, hal ihwal yang terkait dengan pemilu ulang. Nah, yang kedua harus diakui, Mahkamah Konstitusi tentu sangat menyangkut bagaimana mereka itu membangun persepsi positif. Karena setelah putusan MK 90 itu kan persepsi publik agak kurang baik terhadap Mahkamah Konstitusi yang dinilai memang meloloskan salah satu kandidat untuk maju di 2024 ya. Saya kira disitulah yang saya kira kemudian kita bisa lihat hari ini kenapa putusan Mahkamah Konstitusi yang saya kira memang ada catatan kritis karena ada 3 hakim konstitusi yang terkait dengan dissenting opinion. Itu artinya apa? Ada 3 hakim yang memberikan catatan-catatan rasional, catatan-catatan yang kemudian membuat bagaimana pemilu di 2024 ini ada indikasi-indikasi pelanggaran yang saya kira itu harus diperbaiki. Makanya kalau kita membaca dan mendengar pernyataan Hakim Saldi Isra misalnya, jangan sampai penggunaan apa yang terjadi pada Pilpres 2024 ini diulang dalam pilkada di bulan November. Ini kan tentu menjadi catatan-catatan kritis. Yang menurut saya menarik itu karena ini baru yang pertama kalinya ada 3 hakim yang memberikan catatan yang selama ini memang ditunggu oleh publik soal adanya dugaan-dugaan indikasi terkait dengan kecurangan pemilu itu ya. Tapi overall bagi saya Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan per hari ini secara definitif Prabowo Subianto dan Gibran itu bisa sah disebut sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 5 tahun yang akan datang. Saya kira di situ konteksnya. Oke, jadi saya tegaskan lagi bahwa kekhawatirannya adalah ada dinamika pemilu ulangnya itu ya, Mas Adi Pray? Iya, betul. Karena memang kalau misalnya ada rekomendasi terkait dengan pemilu ulang, berarti MK itu menemukan dugaan-dugaan dan indikasi-indikasi kecurangan yang dituduhkan oleh kubu 1 dan kubu 3. Ini yang saya kira memang tidak mudah. Karena untuk membuktikan kecurangan secara umum, saya kira ini kan butuh saksi-saksi, butuh data-data yang cukup valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama persidangan misalnya, saksi-saksi yang kemudian dimunculkan 1 dan 3 ini kan tidak terlampau meyakinkan sebenarnya terkait dengan dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan indikasi adanya kecurangan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis itu. Oleh karena itu ya saya kira memang hakim dalam konteks ini ketika ada dissenting opinion ini menunjukkan bahwa soal dugaan kecurangan itu ya terbelah sebenarnya, meski belahnya itu tidak 50-50, tapi minimal ada 3 hakim yang kemudian cukup kritis ya terkait dengan bansos, terkait dengan kunjungan presiden jelang Pilpres, terkait dengan misalnya penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan. Minimal ini yang tercermin dalam 3 hakim konstitusi yang per hari ini kita saksikan dari pagi sampai sore. Oke, saya ke Bang Doli yang juga sudah bergabung. Bang Doli, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, Bang Doli bisa menanggapi tadi yang disampaikan bahwa kalau kata Bang Ciko ini
tiga hakim nyatakan dissenting opinion karena memang berani begitu mengambil keputusan itu. Sementara tadi Mas Adi Prime mengatakan bahwa memang ada dinamika politiknya jika memang sampai dengan putusan itu kalau berani mengatakan harus adanya pemilu ulang. Nah, bagaimana sebetulnya dari kubu 02 menyikapi ini? Ya, tentu pertama kita berterima kasih dan menghargai ya putusan Mahkamah Konstitusi yang kita sama-sama dengar pada hari ini. Nah, soal dissenting opinion itu kan bukan soal berani nggak berani ya. Ini kan soal bagaimana kita menguji dan kemudian membuktikan. Dan ini juga adalah fasilitas yang diberikan oleh konstitusi kita. Jadi kalau misalnya ada sengketa, ada pihak yang merasa dirugikan, disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sudah bekerja sedemikian rupa, gitu ya, dugaan-dugaan kecurangan, kemudian gugatan dan segala macam sudah disampaikan. Dan berapa ya, hampir sebulan ya kita mengikuti proses ini cukup panjang, dan pada akhirnya kan keputusan ini diambil karena memang dugaan kecurangan itu tidak bisa dibuktikan. Nah, saya waktu itu diundang juga menjadi saksi untuk menjelaskan soal pejabat. Nah, setelah kita tuduhannya kan adalah bahwa pejabat-pejabat ini memang diperuntukkan, didesain sedemikian rupa untuk memenangkan pasangan calon tertentu 02 kata begitu. Nah, tapi kan kita sudah jelaskan bahwa ini perintah undang-undang, bukan motif atau latar belakang yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuat PJ ini kemudian bekerja untuk pasangan tertentu, dan ini waktunya cukup lama gitu. Nah, itu salah satu contoh saja gitu loh. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, ini kan Mahkamah Konstitusi ini kan sengketa hasil ya, perselisihan hasil pemilihan umum gitu. Nah, yang harus dibuktikan adalah apakah ada kecurangan-curangan yang terbukti katakanlah dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis itu ya di beberapa TPS. Nah, kalau kita lihat dari selisihnya ya, kalau ini mau dikatakan terbukti melakukan kecurangan, ya, selisihnya memang cukup jauh. Itu 30 juta. 30 juta itu sama dengan 100.000 TPS. Nah, sampai sekarang kan belum bisa kita lihat ditemukan kecurangan yang terjadi di jangankan 100.000 gitu ya, beberapa ribu saja mungkin kan tidak bisa dibuktikan. Nah, makanya kemudian arahnya adalah katakanlah diskualifikasi yang memang tidak pernah dikenal, regulasinya nggak ada gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ya sudahlah, saya dari awal kan sudah kita bilang bahwa kita mengikuti pemilu ini dari awal, kita sama-sama tahu peraturan perundangannya bagaimana ya. Dari awal kita tahu di lapangan itu semuanya ada aturan mainnya, kita ikuti satu persatu sampai pada akhirnya kita mendengarkan hari ini keputusan akhir, itu kita sudah tahu bahwa mekanismenya begini. Nah, bahwa hasilnya hari ini ya tentu sama-sama semua kita hormati, kita hargai. Sama juga kita menghargai misalnya ada hakim yang menyampaikan dissenting opinion. Baik, nanti saya juga akan tanyakan kepada Bang Ciko terkait dengan amicus curiae yang disampaikan oleh Ibu Mega dan juga Mas Hasto. Tadi disinggung juga begitu dalam putusan oleh Hakim Suhartoyo. Dan dalam tulisan tangan Bu Mega kan kalau kita ingat, semoga ketuk palu MK ini bukan merupakan palu godam melainkan palu emas. Jadi ini palu yang mana setelah putusan terjadi? Tapi dijawab nanti Bang Ciko. Saya tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Ya, untuk selanjutnya kami akan menunggu arahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ini menguap hasil seperti ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau bagaimana? Ya enggak lah, hasil putusan MK kok diprediksi. Lihat karena kan bukan. Yang mau aja yang steady. Pemirsa, ini adalah kondisi terkini di Kertanegara, kediaman Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto, yang mana akan dinantikan pernyataan resmi merespon putusan Mahkamah Konstitusi yang tadi sudah dibacakan di gedung Mahkamah Konstitusi. Ya udah, ini gambar gua.
Dan pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Saya ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko, jadi dalam putusan Hakim Soehartoyo yang menyebutkan bahwa satu persatu yang mengajukan amicus curiae itu termasuk dari Bu Mega dan juga Mas Hasto, dalam tulisan tangan Bu Mega bahkan disebutkan gitu ya, semoga ketuk palu MK bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Jadi setelah putusan MK ini dibacakan, palu MK ini jadi yang mana nih? Kalau saya pribadi melihatnya tidak dua-duanya ya, ini yang pasti bukan palu emas tapi juga tidak palu godam, karena kita menghargai dan mengapresiasi tentunya ketiga hakim yang menyatakan dissenting opinion. Namun tentu saya ulangi lagi, memang sepertinya awan mendung demokrasi ini masih terus menaungi kita di Republik ini, tetapi tentu kita tetap harus melihat hal yang positif tadi terkait dengan catatan-catatan yang disampaikan oleh MK yang sebenarnya bisa dilihat sebagai semacam pengakuan bahwa there is something wrong with the past election ya, ketika bicara soal jangan sampai terulangi lagi bansos yang dibagikan yang mendekat dengan waktu terjadi kampanye atau pilkada, ketika bicara tentang hal-hal yang terkait dengan pelanggaran-pelanggaran lain gitu, dan bagaimana Bawaslu harus memperbaiki sistem dan lain-lain. Namun memang menjadi argumen dari para hakim, sebagian dari mereka mengatakan hal-hal tersebut tidak dapat disebut sebagai fakta-fakta hukum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk memutuskan perkara. Namun tentu itu catatan-catatan itu harus terus kita soroti, dan artinya menjadi PR ke depan bagi DPR, bagi masyarakat, dan bagi politisi-politisi. Dan kita berharap tentu hal-hal yang disampaikan sebagai catatan, yang saya tambahkan lagi ada catatan terkait dengan diperlukannya semacam hukum yang mengatur soal etik dan moral. Dan ini juga sebagai, menurut saya, adalah hal yang bisa kita sebut sebagai pengakuan yang, kembali saya ulangi, bahwa ada yang salah dalam penyelenggaraan pemilu dan pelaksanaan pemilu kemarin. Tapi ya kembali kita selalu menghormati apa yang sudah menjadi hasil dari Mahkamah Konstitusi ini, karena ini bagian dari apa yang kami ingin tunjukkan juga, bahwa TPN Ganjar Mahfud maupun partai-partai politik pendukungnya tetap berjalan dalam koridor konstitusi sesuai dengan sistem demokrasi yang kita anut ini. Walaupun tentu kita masih melihat bahwa yang dikedepankan sekarang adalah demokrasi prosedural, nah tidak juga berbasis hal-hal yang sifatnya lebih luas daripada sekedar prosedur. Semoga ini bisa diperbaiki ke depan seperti apa yang diharapkan oleh Prof. Mahfud ketika menyikapi persidangan ini. Di awal beliau mengatakan bahwa this is beyond election, apa yang kita perjuangkan sebenarnya bukan ansih terkait hasil atau menang atau kalah, tapi bagaimana ke depannya demokrasi kita berjalan bisa lebih baik lagi dari sekarang. Oke, saya ke Mas Adi Pray lagi. Mas Adi Pray, kalau kita lihat kan daftar amicus curiae yang diajukan dalam sengketa Pilpres ini terbanyak begitu ya. Apakah artinya bahwa walaupun disebutkan dalam pernyataan putusan tadi oleh Hakim Soehartoyo, tapi nampaknya tidak dipertimbangkan? Mengapa amicus curiae dari Bu Mega pun tidak dipertimbangkan? Mas Adi Pray, ada apa kira-kira di balik ini? Ya, saya kira dua hal. Pertama, memang waktunya ya saya kira cukup mepet, karena ajuan untuk menjadi sahabat konstitusi itu kan terjadi selang beberapa saat, misalnya tidak lebih dari sekitar 5 atau 4 hari untuk pengumuman hasil dari putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, saya kira memang amicus curiae itu kan relevan di tengah misalnya tertutupnya sistem informasi. Kan amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan yang berupaya untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan informasi-informasi peristiwa-peristiwa hukum tertentu. Nah, saat ini saya kira kan cukup terbuka informasi yang bisa didapatkan dari manapun, profesor-profesor, Google, dan segala manapun itu juga bisa diakses dari berbagai kalangan. Tapi overall yang ingin saya katakan adalah ketika begitu banyak orang yang mencoba untuk mengajukan diri sebagai sahabat konstitusi, ini kan sebenarnya ingin memberikan suntikan moral kepada mahkamah. Ketika memutuskan perkara hasil sengketa Pilpres itu memang harus diputuskan secara rasional, harus kredibel, dan tentu sesuai dengan kaedah-kaedah hukum. Tentu dengan melihat fakta-fakta politik yang ada ya. Oleh karena itu bagi saya secara prinsip, kalau mau jujur, sebenarnya
Amerikus Kure yang kemudian sempat diusulkan ini, ya karena memang sepertinya para hakim konstitusi ini sudah begitu banyak mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang saya kira memang sumber rujukannya itu adalah valid, informasinya cukup membantu, terutama terkait dengan bagaimana memutuskan terkait dengan sengketa hasil Pilpres di 2024 yang menurut saya ini cukup melelahkan ya. Oleh karena itu bagi saya ini kan semangatnya adalah ingin mengembalikan marwah MK pada jalur yang sesungguhnya, di mana dalam keputusan-keputusan yang mereka buat di kemudian hari adalah keputusan-keputusan yang saya kira memang sesuai dengan kaedah-kaedah rasionalitas politik dan tentu tidak bertabrakan dengan konstitusi. Saya kira di situ konteksnya. Oke, Bang Doli tanggapannya? Iya, soal amicus curiae ya, saya kira kan memang itu hak seseorang ya untuk kemudian menyampaikan dan kemudian meletakkan dirinya sebagai sahabat konstitusi, memberikan informasi, memberikan pengetahuan gitu kepada dalam hal ini hakim konstitusi, dan saya kira kan semuanya itu diterima ya. Tetapi ya itu tadi mungkin ya pertama soal waktu saya kira setuju ya, karena ini memang diberikan pada saat-saat mau menjelang pengambil keputusan. Kemudian yang kedua juga standing position. Sekarang selama ini kan dalam beberapa hari ini kita mendengarkan perdebatan lah ya terhadap siapa-siapa yang kemudian menempatkan dirinya sebagai sahabat konstitusi, apakah itu kemudian pas atau tidak. Nah, karena waktunya juga terbatas, maka perdebatan itu tidak tuntas pada akhirnya. Tapi saya yakin juga para hakim konstitusi itu juga kemudian mendengarkan ya pandangan-pandangan yang disampaikan oleh beberapa pihak yang menempatkan dirinya sebagai sahabat konstitusi itu. Oke, tetap diterima dan didengarkan gitu ya amicus curiae dari beberapa pihak, termasuk juga Ibu Mega dan Mas Hasto di situ. Saya ke Bang Ciko lagi. Bang Ciko, kalau melihat pernyataan dari Hakim Saldi Isra menyatakan bahwa presiden pemilu Orde Baru itu sesuai hanya dengan prosedur saja, tetapi tetap dinilai curang. Nah, bagaimana dengan hasil pemilu kali ini? Apakah akan sama dinilai seperti Orde Baru? Tergantung dari kacamata siapa. Kalau dari kacamata Bang Doli tentunya tidak ya. Tapi kalau kami melihatnya memang seperti saya katakan tadi, mengapa saya katakan bahwa sepertinya awan mendung demokrasi masih terus mengkungkungi Republik kita yang tercinta ini. Ini yang menjadi pandangan kami bahwa kemenangan yang terjadi hari ini di Mahkamah Konstitusi adalah lebih pada kemenangan sebuah demokrasi yang sifatnya prosedural. Dan harapan kita tentunya catatan-catatan dan juga dissenting opinion yang disampaikan oleh Hakim Saldi Isra, Ibu Eni dan Pak Arief Hidayat ya kalau tidak salah, itu tetap menjadi sorotan dan terus menjadi semacam hal-hal yang dibicarakan tidak hanya pada hari ini tapi hari-hari ke depan, baik itu bagi masyarakat sipil, bahkan juga pihak-pihak yang hakim-hakim yang terkait diundang untuk berbicara di berbagai tempat ke depannya supaya ini tidak terulang lagi. Dan ini yang paling berat, dan ini yang saya sampaikan terkait dengan apa yang kita katakan bahwa what we are doing di Mahkamah Konstitusi ini is beyond election. Jadi ini kita harap ke depan tidak terulang, dan ini bisa kita lihat nanti pada pilkada yang ke depan ini bagaimana aturan-aturan baru apakah akan diterbitkan sehingga tidak terjadi lagi yang kita curigai sebagai politisasi bansos dan lain-lain. Oke, saya ke Mas Adi Pray. Mas Adi Pray, label curang seperti pemilu Orde Baru, apakah presiden Orba itu juga sama dinilainya seperti hasil pemilu pada 2024 ini, Mas Adi Pray? Ya, secara prinsip soal dissenting opinion itu saya setuju dalam konteks bahwa pemilu ini kan bukan hanya soal yang prosedur, tetapi hal-hal yang sifatnya substantif itu juga layak untuk diperhatikan. Jadi apapun judulnya, untuk memenangkan pertarungan itu jangan sampai menggunakan segala instrumen ya, menabrak demokrasi, menabrak aturan-aturan hukum, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam konteks itulah kemudian saya setuju. Cuman kan problemnya begini, Mbak. Di negara ini kan nyaris hampir semua paslon itu melakukan hal yang disebut dengan kecurangan itu. Kan tergantung bagaimana tingkat kecurangannya itu untuk mengantarkan pada kemenangan.
Kubu 1 dan kubu 3 ini kan menuduh kubu 2 melakukan kecurangan secara TSM. Tapi kubu 2 kan sering ngomong juga. Mereka bukti-bukti yang cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Ternyata 1 dan 3 juga melakukan hal serupa yang dituduhkan ke mereka. Yaitu juga melakukan kecurangan-kecurangan. Jadi oleh karena itu bagi saya, ini kan soal prinsip etik dalam bagaimana menegakkan satu kompetisi yang sehat. Saya yakin kalau elit-elit partai, elit-elit yang berkontestan memang ingin menegakkan satu supremasi, satu pertandingan politik yang adil, ya saya kira ini bukan lagi soal kalah yang benar. Jadi pemilu yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, jangan menggunakan segala kemungkinan untuk memenangkan pertarungan. Artinya apa? Kecurangan itu saya kira bukan hanya terjadi pada satu paslon, tapi sangat potensial juga terjadi pada paslon-paslon yang lainnya. Oleh karena itu, saling tuding soal kecurangan bukan tidak mungkin yang menuding kecurangan juga melakukan hal yang serupa. Makanya kalau saya membaca statement-statement kubu nomor 2 sekalipun, mereka itu kan setengah mengancam. Mereka itu akan juga mengeluarkan data-data, bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan kecurangan kubu 1 dan 3. Oleh karena itu, okelah kita berdamai dengan hasil pemilu di 2024. Ke depan jangan lagi menggunakan cara-cara apapun untuk memenangkan pertarungan politik, entah itu bansos, entah itu politik uang, entah itu mobilisasi aparatus-aparatus kekuasaan. Saya kira di situ komitmen bersamanya yang harus dibangun. Jadi jangan sampai menuduh kecurangan itu karena tidak mampu melakukan kecurangan hal serupa. Disitulah kemudian pentingnya komitmen elit yang saya kira harus berpegang teguh. Kapanpun berkompetisi, entah itu pileg, pilpres, ataupun dalam pilkada, maka tidak boleh menggunakan cara-cara yang itu tidak sesuai dengan kaedah-kaedah demokrasi dan kaedah hukum, hanya demi untuk memenangkan pertarungan. Saya kira di situ konteksnya bagi saya. Oke, baik. Saya ingin komentar Bang Doli juga, apakah khawatir tidak kalau dilabeli curang sama seperti Presiden Orde Baru begitu ya, pemilu zaman itu. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Nah, bursa kita kembali diskusi. Saya ke Bang Doli tadi sebelum jeda ya. Bang Doli, jadi khawatir tidak kalau hasil pemilu 2024 ini, tepatnya Pilpres 2024, dilabeli seperti mana presiden hasil pemilu pada Orde Baru, seperti yang dikatakan oleh Hakim Saldi Isra? Bang Doli. Pertama kan saya kira kita jangan membiasakan diri ya, memudahkan kemudian kita menganggap ini dibandingkan dengan orde atau rezim-rezim tertentu gitu ya. Karena masing-masing rezim orde ini kan juga ada kelebihannya masing-masing. Kenapa yang selalu dibawa-bawa orde baru gitu ya? Nah, nanti kita bisa berdebat soal lebih dan kurangnya antar rezim. Kenapa nggak dibawa-bawa orde lama gitu misalnya. Nah yang kedua, ini kalau ada yang pihak-pihak, apalagi seorang hakim konstitusi, ya nanti dibilang bisa parsial gitu loh. Nah ini yang saya kira kita harus jangan terlalu gampang, terlalu mudah membandingkan, apalagi sesuatu yang belum tentu juga dituduhkan benar gitu. Karena tadi misalnya ya kan disampaikan tadi yang oleh Hakim Saldi Isra itu kan soal dugaan bansos, kemudian penyalahgunaan kewenangan pemerintah gitu. Nah, saya berkali-kali sudah mengatakan bahwa potensi kecurangan itu ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Nah, dan diingat kalau memang potensi kecurangan itu dilakukan oleh pemerintah, unsur pemerintah itu di 01 ada, di 03 juga ada. Dan kita juga pernah membuktikan berapa kali juga sudah pernah dilakukan. Contoh yang paling kasat nyata misalnya di Sorong ya, kemudian di Kuala Lumpur gitu. Nah, jadi sekali lagi kita jangan terlalu mudah, terlalu gampang. Itu yang pertama. Yang kedua begini saja, saya kira kan semua juga saya kira harus menghormati ya hasil keputusan ini sudah final. Bagi kita sebetulnya kita harus menganggap 3 dissenting opinion ini adalah pintu masuk kita untuk melakukan perbaikan ke depan tentang pemilu kita, tentang penyempurnaan sistem demokrasi kita, yang kalau selama ini memang mungkin cuman sampai kepada pemaknaan prosedural, kita harus punya banyak PR besar untuk menggesernya menjadi pemahaman secara substansial. Oke, baik. Saya ke Bang Ciko. Bang Ciko, kalau kita lihat kan Ganjar Mahfud sudah
memberikan Nah, selamat oleh karena kepada itu kita presiden harus dan juga bersiap wakil siap presiden menghadapi terpilih, Pilpres begitu ya, dan artinya itu. legowo dengan Dan kita putusan juga MK ini. harus Tapi bagaimana dengan PDIP, khususnya Bu Megawati, apakah juga akan segera memberikan pernyataan resminya dan juga akan memberikan selamat misalnya kepada Pak Prabowo? Sampai hari ini, sampai detik ini saya belum ada update lagi terkait dengan sikap resmi dari partai kami, PDI Perjuangan. Namun tentu saya berada di sini sebagai juru bicara dari TPN dan juga sebagai politisi dari PDI Perjuangan. Yang paling bisa kami pastikan bahwa apapun yang sudah menjadi hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi, tentunya itu adalah hal yang memang final dan binding. Tetapi bagi PDI Perjuangan sendiri, memang kami juga akan menempuh jalur petun, tapi ini bukan sama sekali terkait dengan untuk mengubah hasil pemilu atau yang lain, tapi juga apa yang seperti disampaikan oleh Bang Doli tadi, untuk bagaimana kita bisa melakukan perubahan dan perbaikan-perbaikan agar hal-hal yang kita anggap salah di pemilu ini dan pilpres ini tidak bisa terulang lagi. Oke, tapi apakah bentengnya kemudian yang tadinya tertutup gitu ya antara Bu Mega dengan Pak Prabowo kemudian juga Pak Jokowi itu akan segera terbuka? Artinya akan ada misalnya pertemuan-pertemuan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo maupun juga Pak Jokowi dalam waktu dekat setelah putusan MK ini? Saya rasa sudah beberapa kali disampaikan oleh saya maupun oleh senior-senior saya di PDI Perjuangan bahwa hubungan antara Bu Megawati Soekarno Putri dengan Pak Prabowo Subianto dan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Partai Gerindra maupun partai-partai politik lainnya, walaupun kita berbeda dalam visi dan misi, sekalipun kita sering berkontestasi dan berada di pihak yang berseberangan, tidak pernah ada masalah yang mendasar di antara kita semua. Namun kalau kita bicara dengan antara hubungan dengan PDI Perjuangan dengan Pak Joko Widodo maupun putra-putranya dan keluarganya, itu lain hal lagi. Suasana kebatinan di kalangan kader kami masih sepertinya belum bisa menerima apa yang dilakukan oleh beliau-beliau terhadap partai maupun terhadap apa yang kita anggap sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa kita ini, pengkhianatan terhadap proses-proses demokrasi, dan itu tercermin dari apa yang menjadi gugatan kita di Mahkamah Konstitusi, karena dalam gugatan kita berbicara soal nepotisme, kita bicara soal abuse of power. Tapi kembali lagi, dalam politik tentunya politik kita ketahui adalah the art of possible, seninya dari segala kemungkinan. Apa yang hari ini terjadi bisa juga tidak terjadi ke depan, atau yang tidak terjadi hari ini bisa terjadi ke depan. Oke, Mas Adi Pray, dari wacana pertemuan Bu Mega, Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi itu kan sudah jauh-jauh hari sebelum ada putusan MK begitu ya. Dan semuanya memprediksi bahwa ketika putusan MK sudah dibacakan maka benteng itu akan bisa jebol juga begitu, bahwa pertemuan itu bisa jadi akan terwujud atau terrealisasi. Menurut Mas Adi Pray gimana? Ini mungkin tidak setelah putusan MK ini, maka beberapa hari ke depan akan ada ruang pertemuan itu? Ya, kalau saya sih membaca unit analisisnya itu melibatkan 3 tokoh sekaligus ya, yaitu Pak Jokowi salah satunya. Sepanjang hubungan Prabowo Subianto dan Jokowi baik-baik saja, rasa-rasanya kita membayangkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati agak sulit. Karena sampai hari ini, kalau kita mendengar statement-statement PDIP misalnya, termasuk Bang Ciko, mereka ini memang tidak ada masalah apapun dengan partai lain. Yang mereka punya masalah itu hanya dengan Pak Jokowi. Dalam konteks itulah sepertinya sulit bagi saya membayangkan Prabowo bisa bertemu dengan Megawati, di mana hubungan kedua tokoh ini masih belum cair satu sama sekali. Tapi kalau memang ke depan, terutama setelah tanggal 20 Oktober, hubungan Jokowi dan Pak Prabowo Subianto tak lagi mesra, bulan madunya berakhir, dan hubungan mereka itu tidak baik-baik saja, bukan tidak mungkin. Ini justru akan menjadi celah di mana pertemuan Prabowo dengan Jokowi, dengan Megawati khususnya, itu bisa direalisasikan. Karena apapun judulnya per hari ini, ya Pak Prabowo itu masih menterinya Jokowi yang saya kira sedang menjaga suasana hati, di mana hubungan antara Jokowi dan Megawati itu sedang tidak baik-baik saja. Ini yang saya sebut sebagai cinta segitiga yang rumit sebenarnya. Karena apapun Prabowo ini punya hubungan baik dengan Jokowi, Prabowo juga punya hubungan baik dengan dengan Megawati. Tapi kan tentu Prabowo sedang ingin menghindari betul kalau pertemuan dengan Megawati dilakukan dalam waktu dekat, seakan-akan ada kesan bahwa sebenarnya secara perlahan Prabowo tidak terlampau menjaga suasana hati
politik Pak Jokowi yang memang hubungannya tidak terlampau harmonis dengan Megawati. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja kalau Pak Prabowo tidak bertemu dengan Megawati, tentu ini adalah sesuatu yang sepertinya ingin dihindari, karena apapun ada intensi dan kecenderungan Prabowo itu ingin berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai pemenang pemilu di 2024. Jadi di saya konteksnya Mbak, jadi unit analisisnya adalah melibatkan hubungan tiga tokoh yang saya kira memang sampai hari ini agak rumit untuk bisa dikomunikasikan satu sama yang lain. Ya, tapi mungkin tidak Pak Prabowo yang menjadi jembatannya, tapi dijawab nanti ya Mas Adi Pray usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Kembali di Breaking News Metro TV, saya ke Bang Doli. Bang Doli, kalau tadi menyimak pernyataan dari Mas Adi Pray gitu ya, bahwa Pak Prabowo itu membutuhkan partai pemenang pemilu yaitu PDIP. Apakah memang dalam waktu dekat Pak Prabowo akan segera bertemu PDIP, dalam hal ini adalah Bu Megawati? Ya, saya kira tergantung dari kedua belah pihak ya. Saya kira begini, putusan MK ini harus juga kita maknai bahwa masalah Pilpres kita sudah selesai. Ya. Satu babak tentang soal berkompetisi di dalam pemilu sudah kita bisa selesaikan dengan baik, ya, walaupun beberapa catatan-catatan yang ke depan saya kira harus kita sempurnakan. Gitu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan suasana yang kondusif, karena kita mulai mulai lagi babak baru ya untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan, yang itu membutuhkan kebersamaan, persatuan, soliditas, sinergitas antar semua elemen bangsa dan seterusnya. Nah, kalau kemudian itu ditandai dengan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Ibu Megawati, atau kemudian juga nanti pertemuan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati, itu bisa terjadi, saya kira itu sangat ideal. Nah, tapi itu semua tergantung kepada pihak-pihak yang ini ya, kalau Pak Prabowo saja yang punya keinginan, tapi Ibu Megawatinya tidak gitu ya, atau juga seperti Pak Jokowinya mau, Ibu Meganya tidak mau, kan itu tidak mungkin terjadi pertemuan itu. Tapi saya yakin kalaupun tidak ketemu ya, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu kita ini adalah tokoh-tokoh bangsa yang tentu prioritas utama adalah kepentingan bangsa dan negara gitu. Yang tentu nanti 5 tahun ke depan ini kita membutuhkan semuanya akan memberikan kontribusi terbaik, energi yang terbesar untuk bagaimana kita bisa melakukan kemajuan 5 tahun yang akan datang. Terlepas apakah itu jadi ketemu atau tidak secara fisik gitu. Tapi wacana dari Koalisi Indonesia Maju sendiri apakah akan merangkul semua pihak begitu untuk berada dalam satu perahu, dalam koalisi besar, atau seperti apa, Bang Doli? Ya, intinya kan selama ini narasi yang selalu dikembangkan oleh Pak Prabowo itu kan adalah bahwa untuk menghadapi tantangan yang tidak mudah ke depan buat Indonesia 5-10 tahun akan datang, ya kesatuan, kebersamaan, ya soliditas, sinergitas antara elemen bangsa itu dibutuhkan. Nah, oleh karena itu Pak Prabowo dan kami semua Koalisi Indonesia Maju ya sangat punya berpandangan bahwa komunikasi politik yang katakanlah kalau selama ini mungkin dalam berkompetisi kemarin sedikit terganggu, tentu kita harus perbaiki gitu ya. Nah, tinggal persoalannya nanti kan pertanyaannya, apakah kalau kemudian sudah terbangun komunikasi semuanya akan tergabung dalam pemerintahan? Ya itu juga saya kira belum tentu ya. Saya kira kalaupun kemudian ada partai-partai politik yang kemudian memilih berada di luar pemerintahan, saya sering mengatakan itu sama mulianya dengan ada partai-partai politik yang berada dalam pemerintahan. Tapi yang paling penting mau di luar atau di dalam, komunikasi kita, sinergi kita, kontribusi kita semua kita tujukan kepada kepentingan bangsa negara. Teman-teman nanti yang ada di luar pemerintahan pasti motifnya adalah semuanya untuk bagaimana memastikan pemerintahan ini berjalan untuk kepentingan bangsa dan negara, dan kemudian mereka dalam posisi untuk ya katakanlah mengawasi. Baik,
Saya ke Mas Adi Pray. Jadi Mas Adi Pray, bahwa peluang koalisi besar itu mungkinkah akan terwujud gitu ya, dan juga rekonsiliasi nasional. Perlukah sebetulnya Pak Prabowo ini bersikap sebagai penjembatan atau menjembatani pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi? Saya kira dua hal ya. Pertama, bahwa pertemuan antar elit dan antar tokoh itu tidak bisa disimplifikasi sebagai bagian dari ingin mengajak mereka berkoalisi dalam koalisi pemerintah. Belum tentu juga Prabowo itu menawarkan PDIP bergabung dengan koalisi yang dibangun nantinya 5 tahun yang akan datang. Sekalipun ada tawaran, belum tentu juga PDIP mau, mengingat per hari ini PDIP itu kan mazhab politiknya adalah mazhab politik yang menurut saya cukup agresif dan sangat siap untuk menjadi oposisi. Tapi setidaknya kalau pertemuan kedua tokoh ini bisa dilakukan, minimal bisa mencairkan suasana politik ya, terutama pasca Pilpres yang saya kira ini berjalan cukup panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sekalipun Prabowo ini sebagai presiden definitif terpilih dalam memutuskan langkah politik ke depan, terutama ingin mengajak koalisi partai lain di luar kubu 2 misalnya, tentu harus berkomunikasi dengan 4 partai pengusungnya. Di situ ada Golkar, di situ ada PAN, di situ ada Partai Demokrat. Yang saya kira komunikasinya itu tentu sesuai dengan kebutuhan. Apakah kalau ada partai lain yang ingin diajak menjadi bagian koalisi di dalamnya, itu justru menimbulkan gejolak ataupun tidak? Karena memang tidak mudah sebenarnya menerima partai politik yang selama ini belum seirama dan tidak bisa menjadi bagian dari pemenangan bersama dalam konteks Pilpres beberapa waktu yang lalu. Jadi komunikasi antar partai di internal kubu nomor 2 saya kira harus solid, dan memang harus diputuskan apakah memang membutuhkan untuk mengajak partai lain di luar mereka untuk menjadi bagian dari koalisi. Tapi memang kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, terutama untuk mengamankan kepentingan politik di parlemen, tentu perlu dari kubu nomor 2 ini mengajak satu partai politik minimal untuk menggenapi 50% plus 1 untuk mengamankan dukungan-dukungan politik di parlemen. Karena tentu Prabowo dan Gibran tidak mau keputusan politiknya di masa yang akan datang itu terus mendapatkan resistensi dan perlawanan dari pihak-pihak yang selama ini berseberangan dan jumlah mereka jauh lebih kuat di parlemen. Tapi kalau boleh kita berharap sebenarnya, sekalipun ada kebutuhan untuk merangkul pihak partai yang kalah sebenarnya, jangan dirangkul semua. Minimal kubu nomor 2 ini menggenapi ambang 50% plus sekian. Udah itu aja, nggak perlu gemuk-gemuk amat. Yang penting suara mayoritas di parlemen itu bisa dipenuhi, sehingga keputusan politik parlemen nantinya juga bisa kondusif dan mendukung segala hal keputusan strategis yang akan diputuskan oleh Prabowo dan Gibran. Saya kira di situ Mbak, supaya makna pemilu itu terasa. Apa makna pemilu yang terasa itu? Yang menang itu menikmati kekuasaan, yang kalah biarkan berada di luar kekuasaan. Oke, kita nantikan bersama bagaimana dinamika ke depannya, begitu kah, apakah pertemuan itu akan terwujud gitu ya. Kita lihat nanti, dan juga akankah dirangkul semuanya. Tapi yang diharapkan tadi supaya jangan dirangkul semuanya, biarkan saja ada check and balances di parlemen. Baik, terima kasih semua narasumber, Bang Doli, kemudian juga Bang Ciko dan juga Mas Adi Pray. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.